من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang Allah muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bisa menunaikan kewajiban salat zuhur dan kita kembali melanjutkan aktivitas ketaatan dalam thalabul ilmi. Maka hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara parameter keimanan seorang muslim itu adalah kepedulian, keprihatinan dan kepekaan terhadap kondisi umat Islam yang lain. Nabi bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Orang yang tidak peduli, orang yang tidak prihatin, orang yang tidak peka, tidak mau tahu, acuh tidak acuh dengan kondisi umat Islam dimanapun mereka berada, baik di Indonesia atau di mancanegara, maka bukan termasuk golonganku. Oleh sebab itu, ulama menyimpulkan kepedulian menjadi parameter keimanan seseorang. Dan kita mendapati dalam banyak hadis, Nabi sangat menekankan kita untuk selalu peduli terhadap kondisi umat yang lain, apakah yang dekat dengan kita atau yang jauh. Hari ini terhitung tidak kurang sudah 600 hari masyarakat kota Gaza, Palestina dibombardir oleh penjajah Israel. Sejak tanggal 7 Oktober tahun 2023. Yang wafat menjadi syuhada tidak kurang ada 70.000 orang. Sebagian besar adalah anak-anak, lansia, dan wanita. Ini bukti bahwa memang penjajah itu menyasar warga sivil. Oleh sebab itu yang terjadi di Gaza itu bukan peperangan, melainkan pembantaian atau genosida. Karena kalau peperangan maka ada kondisi yang berimbang antara dua pihak yang menggunakan senjata atau menggunakan amunisi perang. Tapi yang terjadi kita lihat bahwa rakyat Gaza itu dibantai, ya, diusir dari tanah air mereka. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, 5 atau 6 abad yang lalu ada satu kota indah umat Islam di jantung kota Eropa. Namanya Andalusia. Kota yang maju, kota berperadaban, kota yang berilmu pengetahuan. Semua mata dunia tertuju pada Andalusia. Termasuklah penjajah-penjajah yang menginginkan kekayaan negerinya. Karena Andalusia itu kaya alamnya, daratnya, lautnya, udaranya. Maka ada bangsa yang tinggal di kapal yang disebut sebagai bangsa Spanyol. Tadinya belum punya negara. Mereka menjajah bumi Andalusia, buminya umat Islam. Umat Islam ketika itu meskipun makmur, tapi lemah secara pertahanan. Maka menghadapi gempuran Ferdinand dan Isabella, Andalusia jatuh ke tangan penjajah. Umat Islam dunia berupaya melawan, tapi apakan daya tidak mampu melawan penjajah. Namun dalam kondisi seperti itu, umat masih berharap agar kita tidak lupa terhadap Andalusia. Maka ada komitmen yang dibuat ketika itu. Siapapun yang menyebut nama Andalusia, dimanapun mereka berada, di pojok, di pelosok manapun di dunia ini, setiap kali menyebut nama Andalusia, tambahkan doa a'adahallahu lil muslimin. Semoga kelak Allah mengembalikan Andalusia ke pangkuan umat Islam. Kalimat ini diucapkan agar umat tidak lupa, agar kita tidak melupakan ada umat Islam
yang negerinya terjajah dan dirampas. Maka hari berganti hari, berganti tahun, berganti abad, ya. Hari ini abad 21, nyaris tidak ada lagi umat Islam yang mengatakan Andalusia adahallahu lil muslimin. Andalusia, semoga Allah mengembalikan bumi yang indah itu ke pangkuan umat Islam. Jadi kita telah lupa. Kita telah melupakan bumi Andalusia setelah 6 abad berlalu. Anak-anak kita bahkan tidak kenal Andalusia karena lebih populer nama Spanyol. Ada ulama dari Mesir menulis sebuah kitab kecil sebagai peringatan bagi umat. Beliau melihat kondisi Gaza, kondisi Baitul Maqdis, kondisi Palestina pada hari ini. Beliau menulis buku kecil, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi luar biasa dampaknya. Judulnya beliau beri, Palestina hatta la takuna Andalusian ukhra. Palestina jangan sampai jadi Andalusia kedua. Palestina jangan sampai jadi Andalusia kedua. Karena apa yang menimpa rakyat Andalusia 5-6 abad yang lalu sama persis yang menimpa rakyat Gaza, rakyat Palestina pada hari ini. Tanah air mereka dirampas, rumah mereka dihancurkan, kehormatan mereka dihinakan, mereka diusir dari rumah-rumah dan kampung halaman mereka. Sampai hari ini jumlah warga Palestina yang berstatus pengungsi jumlahnya tidak kurang 7 juta orang. Jadi kalau kita mau main teka-teki, negara mana yang penduduknya justru tinggal di negeri orang, itu negeri Palestina. Karena 7 juta rakyatnya menjadi pengungsi di Yordania, pengungsi di Lebanon, pengungsi di Mesir, pengungsi di Irak, pengungsi di negara-negara tetangga, termasuk sampai ke Indonesia. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, maka melalui mimbar yang singkat ini yang kita tentu tidak bisa panjang-panjang, maka khotib atau penceramah ingin mengingatkan kita semua bahwa Baitul Maqdis, Palestina itu tanah wakafnya umat Islam. Diwakafkan kepada umat Islam. Nazir pengelola wakaf yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau menerima Baitul Maqdis, kunci Al-Quds dari tangan pendeta Romawi Sapronikus. Maka ulama punya prinsip Bapak Ibu, bahwa satu tanah, satu negeri kalau telah ditempati atau dia menjadi wakaf bagi umat Islam, fa asbahat hazal ardu milkan abadiyan ila yaumil qiyamah. Maka negeri itu jadi milik abadi umat Islam. Tafritun fi shibrin min ardi islamiyah, tafritun fid din. Maka menggadaikan, melepaskan satu jengkal saja tanah wakaf, apalagi Baitul Maqdis, itu sama dengan menggadaikan agama. Oleh sebab itu dulu Sultan terakhir Kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid II, beliau didatangi pembesar-pembesar Zionis mau membeli beberapa meter tanah di Palestina. Beliau tahu tujuan maksud jahat orang-orang Yahudi bukan semata beli tanah tapi ingin menguasai Baitul Maqdis. Maka beliau menjawab dengan tegas, saya tidak akan menjual 1 inci pun tanah Palestina karena ini milik umat Islam. Hadirin, hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka apa yang harus terus kita suarakan dalam hal ini, jangan berhenti bersuara, menyuarakan Palestina. Jangan berhenti berisik, jangan berhenti untuk peduli, jangan berhenti untuk peka terhadap kondisi Palestina. Demi Allah, kelak kita bakal bertemu Nabi dan beliau akan bertanya kepada kita tentang kondisi kota suci umat Islam Baitul Maqdis. Kita berupaya memakmurkan Madinah, memakmurkan kota Mekah, maka jangan lupa ada Palestina, ada Baitul Maqdis yang Nabi juga perintahkan untuk kita makmurkan, untuk kita datangi
agar senantiasa makmur dengan kebaikan dan ketaatan. Ada 3 hal yang diajarkan para ulama agar merawat semangat kita untuk peduli Palestina. Yang pertama, terus mendukung kemerdekaan bagi Palestina. Bung Karno menyatakan selama kemerdekaan rakyat Palestina belum diberikan pada rakyat Palestina, maka selama itulah Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kota Bandung, Jawa Barat bahkan pernah jadi tuan rumah berkumpulnya 28 kepala negara menyuarakan kemerdekaan negara-negara Asia Afrika, termasuklah negara Palestina. Akhir bulan Mei ini, Kota Bandung kembali dipercaya jadi tuan rumah konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan pada akhir bulan, dan juga mengundang kepala-kepala negara yang 60 tahun yang lalu hadir menyuarakan kemerdekaan Palestina. Hadirin, Kota Bandung, Jawa Barat, kota perlawanan, kota kemerdekaan. Maka jangan sampai umat manusia lupa terhadap Palestina karena kita yang ada di jantung kota perlawanan juga mendiamkan dan tidak membela Palestina. Yang kedua, teruslah berdonasi. Berdonasi yang terbaik. Kata Allah, berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian, karena dengan itu kalian akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu sekalian, bukan soal jumlah, bukan soal nominal, tapi soal kepedulian. Demi Allah, setiap rupiah yang kita sumbangkan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka semoga harta kita senantiasa selalu dalam kebaikan. Yang terakhir, teruslah berdoa dalam sujud, dalam ruku, dalam solat-solat kita. Semoga Allah segera membebaskan Palestina, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu peduli pada Palestina. Amin, Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.